Saya dan kameramen sedang menuju ke benteng Belanda ya, terus atau bunker ya, bunker yang tepatnya berada di hutan Gunung Putri guys. Hutan Gunung Putri termasuk bagian dari hutan Tangkuban Parahu. Akan tetapi banyak peninggalan zaman dulu ya di Tangkuban Parahu itu. Mungkin salah satunya benteng ini guys. Dan sekarang kondisi lintasan pendakian hujan. Saya dan tim meneduh di suatu gubuk pertanian dan menyantap hidangan yang dibawa juga, perbekalan. Dan buat kalian guys, halo selamat sore ya. Buat kalian yang belum subscribe, like, dan komen, silahkan subscribe ya guys ya, buat ngedukung channel ini terus berkembang ya guys ya. Dan dengan subscribe kalian, kami dan tim akan lebih bersemangat lagi untuk membuat video setiap harinya guys. Dan kemungkinan kita bakal sampai ke bunker itu sekitar pukul 9 ya guys ya. Jadi kita masih punya waktu prepare 3 jam untuk menunggu jam 12 malam ya guys ya, karena ini masih jam 5 maghrib. Ini masih jam 5 sore. Oke guys, kalian bisa lihat trek pendakiannya guys ya. Kita belum masukin hutan ke sana. Kita belum masuk. Udah ada suara burung-burung yang memang beraktivitas di malam hari ya guys ya. Dan ini tim kameramen, halo guys. Lagi ini ya mengisi bahan bakar. Kalian bisa, kalau ini sih masih apa ya, kita masih di lokasi perkebunan petani ya guys ya. Kalian bisa lihat. Jadi area hutannya itu ada di sebelah sana guys. Kita perlu waktu 3 atau sampai 4 jam nyampe ke sana guys. Mudah-mudahan kita nggak kemalaman atau nggak nyasar gitu ya. Oke, tonton video ini sampai akhir ya guys ya. Thank you guys. Halo guys, balik lagi ya di video ini. Sekarang kita udah di hutan banget, hujan, dan alhamdulillah saya menemukan rumah tua ya, yang sebentar lagi mau ambruk. Tapi kita alhamdulillah bisa neduh di sini. Tujuan kami ke hutan ini adalah mencari suatu gua peninggalan penjajahan Belanda. Yang konon gua ini itu atau benteng ini itu berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat guys. Banyak mitos dari masyarakat, orang-orang yang disesatkan di hutan ini ya guys, diinapkan sampai berhari-hari, banyak banget.
Karena kondisi hutan yang sangat lebat dengan pepohonan dan Gunung Tangkuban Perahu ini berpasangan dengan Gunung Burangrang. Sebetulnya jalurnya hanya ada dua guys. Jalur itu hanya ada dua, jalur pendakian ya guys ya. Jalur pendakian itu ke sebelah kanan ke arah Subang, sebelah kiri ke arah Cisarua. Dan Lembang itu menjadi patokan tengah untuk hutan ini guys. Info dari masyarakat, si gua ini selalu berpindah-pindah guys. Termasuk kami pun Enon Ki, ada apa? Ada apa? Termasuk kami pun sulit menemukan gua itu ya. Ada yang mengatakan mitos jikalau untuk menemukan si gua itu harus menggunakan cahaya lilin. Dan kami sudah membawa cahaya lilin, tapi jalan yang kami lalui itu sangat berkabut. Jadi kami tidak bisa melihat apa-apa ya guys ya. Tapi alhamdulillah ada rumah kosong yang udah tua banget. Mungkin dulunya dijadiin apa ini? Dijadiin rumah atau ruang tunggu buat orang-orang yang mengambil mengambil getah pohon ya. Getah pohon pinus. Dan saya nyatakan mitos itu benar guys. Mitos itu memang benar. Kita tidak pernah menemukan tanda-tanda dari gua itu. Kalau secara logika kita berjalan dari pusatnya Lembang dan kita sampai ke Subang ini guys. Ini sampai ke Subang ya guys ya. Sampai ke Subang. Dan gua itu di pertengahan jalan tidak ada guys. Info dari masyarakat, gua itu di pinggir jalan setapak kaki ya guys ya. Tapi setelah kami lalui jalan setapak kaki, tidak ada tanda-tanda gua itu terlihat guys. Sampai terjadi seperti ini, kondisi hutan menjadi gelap berkabut. Dan kami memanfaatkan apa yang tersisa seperti baterai dan pencahayaan. Saya dan tim untuk pengungkap misteri sekarang menyatakan kalau gua ini benar-benar berpindah tempat guys. Saya pun nggak ngerti ya guys ya gimana kenapa harus tidak ketemu ya guys ya. Kalian boleh lihat sekeliling saya, pohonnya sangat lebat dan rumah ini tuh rumah satu-satunya dari bilik. Bilik itu apa bahasa Indonesianya? Ya dari bilik itu bambu ya guys ya, bambu yang diayam. Dan alhamdulillah tempat ini menjadi tempat kami meneduh dari hujan ya guys ya. Ada beberapa sosok yang saya rasakan di sepanjang perjalanan ya guys ya. Tapi kami tidak on kamera sepanjang di perjalanan karena kamera itu di sini kami matikan untuk bertujuan untuk menghemat baterai saat kami sampai di benteng, karena kami harus memaksimalkan video kami guys. Oke guys, pokoknya kejadian ini nggak dibuat-buat ya guys ya. Buat kalian yang mau coba, buat teman-teman satu center yang mau coba datang ke sini, kalian coba dan cari benteng itu guys. Kalaupun ia ada benteng legendaris itu, mungkin saya kurang beruntung hari ini guys. Dan tidak seperti benteng-benteng yang lain ya guys ya. Mungkin kalian sempat nonton video aku sebelumnya. Saya ngevlog di benteng
bakar terasi itu ada guys, itu jelas ada karena peninggalan itu sangat jelas ya guys ya. Tapi si gua Belanda ini tuh memang betul mitosnya tidak ada dan kita tidak menemukan gua itu guys. Tapi kami alhasil mungkin bisa sedikit mengedukasi jalan saat perjalanan kami pulang, karena mungkin perjalanan pulang pun kurang lebih 3 jam ya guys ya. Nanti saya akan cari momen yang bagus untuk di save dan diekspor ke video ya guys ya. Oke, pokoknya ikutin terus video ini dari awal sampai akhir ya guys ya. Terima kasih buat kalian teman-teman yang udah subscribe, like, sebagai bentuk dukungan saya dan tim menjadi kreator video. Dan saya mohon maaf jikalau ada kekurangan atau ada kata-kata yang toksik, mohon maaf juga. Dan sekarang saya akan menunggu hujan dan berbalik arah pulang karena kondisi badan sudah tidak memungkinkan untuk berjalan. Dan kalaupun kami berdiam di tengah hutan, kami tidak membawa tenda, tidak ada persiapan untuk menginap, dan tim kameramen pun sudah capek. Pokoknya nanti kita lanjut lagi ya. Jalan motor jalan motor. Wah. On. Oke. Ini yang disebutnya dapuran bambu ya guys ya. Lihat. Op. Oke, ada salam buat teman-teman di luar sana yang mau ke sini. Cukup Pak. Bawa ya. Udah hampir 4 jam ya nyari benteng itu. Ya betul guys. Oke, ikutin terus ya guys ya. Nanti kita saya jelaskan kalau saya udah ada pencahayaan lampu yang lain ya guys ya. Oke guys, alhamdulillah sekarang jam 1.15. Sebentar lagi sahur. Jadi saya klarifikasi video ini ya guys ya, dan perjelas. Kami start dari pagi memasuki hutan Tangkuban Perahu dengan mendapat informasi mitos tentang gua yang berpindah-pindah. Mungkin secara berpikir logika gua itu nggak mungkin berpindah ya guys ya. Betul, si gua itu sebetulnya entah berpindah atau apa. Tapi memang setelah kami cari ke pedalaman hutan,
kami tidak menemukan gua Belanda peninggalan zaman dulu itu. Gua itu berlokasi di mulut kawah Tangkuban Perahu, guys. Butuh waktu 4 sampai 5 jam perjalanan melewati hutan yang lebat itu tadi, guys. Dari jam 7 malam kita udah susah berjalan dikarenakan area yang dipenuhi oleh kabut, guys. Dan seperti mitos yang diceritakan orang tua dulu tentang masuk hutan berdua, guys, antara ganjil dan genap ya, guys ya. Dan memang tadi terjadi dari jam 9 malam, mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam itu kami kesulitan mencari jalan dengan kabut yang sangat tebal. Dan saya dan rekan tim merasakan ada orang ketiga di antara kami, guys. Kenapa bisa merasakan ada orang ketiga? Setiap langkah yang kami dengar, guys. Jadi langkah itu yang terdengar itu harusnya 2 orang, tapi di belakang itu ada langkah yang memang bukan langkah kita, guys. Dan tadi itu di dalam hutan ya banyak banget tanda-tanda untuk kami, mungkin itu arahan untuk kami untuk pergi dari hutan, guys. Ini bukan rekayasa ya, guys ya, bukan rekayasa. Ini pengalaman saya dan tim selama saya buat video. Saya baru ngerasain hal seperti itu. Jadi ternyata mitos itu benar, guys. Mitos itu memang benar. Mungkin si gua itu berpindah-pindah atau mungkin si gua itu tertutupi oleh kabut yang tebal, guys. Jadi saat saya melewati jalan itu, si gua itu nggak kelihatan, guys. Alhamdulillah sekarang udah jam hampir setengah 2 pagi. Kita udah di perkotaan ya, guys ya. Udah bukan perkota tapi salah satu kampung. Tapi entah kampung mana ini saya belum tahu. Tapi saya bersyukur bisa melihat lampu ya, guys ya. Lampu terang, sudah bersyukur. Dan saya ulangi lagi, untuk mitos tentang gua itu benar terjadi. Dan rasa ketakutannya memang sangat besar di dalam hutan, apalagi semenjak kita berdua merasa ada yang mengikuti, guys. Jadi memang betul di sepanjang area pendakian itu dilarang masuk ke hutan, betul. Karena jalur pendakian itu hanya jalur kebun pinus ya, guys ya. Pinus itu Sundanya. Hanya jalur pendakian pohon pinus sampai ke area camping. Dan kami melewati area camping itu udah sangat jauh dari area camping, guys, dan kita memasuki hutan. Rasa capek tertutup oleh rasa panik, guys.
kita mulai panik dari pukul 9 ya guys ya. Kita mulai panik dari pukul 9. Kenapa kita merasa panik? Ada beberapa suara yang mantul dari hutan guys. Ada beberapa suara yang bergema di hutan guys. Bergema dan mantul, dan kita tidak tahu arahnya di sebelah mana guys. Jaringan handphone sangat tidak ada ya guys di hutan. Terus entahlah, tapi itu yang memang terjadi. Oke, buat subscriber yang udah ngasih tahu tentang perjalanan ke hutan mencari gua, itu memang betul ya guys ya, memang ada kejadian aneh seperti ini. Dan terima kasih juga buat yang udah subscribe, like, komen di channel saya guys. Dan saya tunggu ide kalian selanjutnya ya guys ya, untuk mengisi waktu kekosongan di area pandemi COVID-19 ya guys ya. Stay at home, selamat menjalankan ibadah puasa ya guys ya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak disukai, mohon maaf. Setiap video akan ada revisi untuk perbaikan ke depannya guys. Oke, pokoknya kita udah di kampung sekarang udah di kampung, salah satu kampung. Nanti kita nemuin salah satu orang ya. Biasanya suka ada yang mau ngebangunin sahur kalau di perkampungan seperti ini, dan kita nanti tanya arah guys, tanya arah kalau ini daerah apa gitu guys. Dan ini saya videonya offline ya guys ya, saya video offline. Ternyata betul guys, sosok ketiga di hutan itu emang ada. Oke guys, video ini saya tutup aja ya guys ya. Terima kasih untuk subscriber yang udah ngasih informasi, dan terima kasih juga kalian yang udah subscribe, dan terima kasih yang udah like, dan jangan lupa share dan bunyikan notifikasi di handphone kalian ya guys ya. Oke guys, thank you.